Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Nabi. Sebelum lanjut ke part selanjutnya, dukung channel ini dengan melakukan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba Namrud bangkit dari lelapnya. Keningnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdegup kencang. Raja besar ini resah oleh mimpi yang baru saja ia lihat. Lekat dalam ingatannya, bagaimana ia menyaksikan gugusan bintang nan gilang gemilang. Pancaran sinarnya, bahkan mengalahkan cahaya matahari. Benda langit ini kelihatan kusam dan pudar. Para peramal, ahli nujum, ahli agama dan semua menterinya segera ia kumpulkan untuk membahas isyarat dalam mimpi Namrud. Mereka berkesimpulan, sesuai yang mereka ketahui dari naskah kitab suci bahwa, pada tahun itu, akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kekuasaan Namrud. Namrud amat tidak senang. Ia perintahkan agar setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di tahun itu dibantai. Pengintai dan petugas kerajaan disebar untuk menyisir setiap lokasi. Semua wanita hamil mereka kumpulkan di penampungan dan penjara hingga tiba saat persalinan. Tentu wanita-wanita ini akan sangat berharap anaknya lahir perempuan. Luput dari pengawasan para pengintai, istri Azar, Nuna. Istri salah satu pembuat berhala Namrud ini mengandung, tapi tidak sebagaimana wanita-wanita lain yang hamil. Ia terlihat sigap dan tangkas. Suaminya pun tak menyadari kalau dari tulang rusuknya, janin Ibrahim telah berpindah ke rahim Nuna. Bintang Ibrahim mulai berpendaran di ufuk barat dan timur, begitu terang. Demikian ini membuat Namrud tambah jengkel. Tapi, ia tak jua menemukan bayi yang dicarinya. Setelah tiba waktu persalinan, Allah mengutus malaikat untuk mengajak Nuna ke gua. Segala keperluannya telah disiapkan di sana. Dengan tenang, tepat di malam Jumat, Nuna menjalani persalinannya. Bayi Ibrahim lahir di malam Asyura, dan Jibril segera turun untuk memotong plasentanya. Setelah menyelimuti kain putih, ia mengajak Nuna meninggalkan si jabang bayi. Beberapa hari kemudian, Nuna merasa kangen. Dengan sembunyi-sembunyi ia mengunjungi bayinya. Pasi wajahnya ketika melihat banyak binatang buas dan burung-burung berkeliaran di mulut gua. Ia nekat mengusir binatang-binatang itu. Lalu segera bergegas, tak sabar, meloncat ke dalam gua. Mengagumkan, bayi Ibrahim terlihat duduk pada tikar sutra tipis. Tubuhnya harum dan matanya berbinar, indah seperti dicelaki. Ada keistimewaan khusus pada bayi ini. Ia punya Tuhan yang selalu menjaganya, Nuna membatin. Ia mendekat dan memperhatikan lebih seksama. Bayi Ibrahim lahap menghisap jari-jarinya. Ia memeriksanya, satu jari mengalir susu, jari yang lain keluar madu. Mentega dan air dari jari yang lain. Kemudian dengan tenang ia tinggalkan Ibrahim. Ibrahim tumbuh dengan cepat, tidak seperti umumnya bayi yang lain. Sehari seperti sebulan, bulan-bulan berlalu bak beberapa tahun. Nuna mengunjunginya lagi ketika Ibrahim telah mulai pandai berceloteh dan banyak bertanya. Ibrahim telah dikarunia ilham dan kepandaian sejak anak-anak. "Wahai ibu, siapakah Tuhanku?" tanya Ibrahim. "Aku," jawab Nuna. "Siapa Tuhan ibu?" tanyanya lagi. "Ayahmu," Nuna menjelaskan. "Siapa Tuhan ayah?" burunya. "Namrud." "Siapa Tuhan Namrud?" buru Ibrahim. Nuna merengut, ia sendiri tak pernah berpikir demikian. Ibrahim diajarinya untuk tidak bertanya lagi. Nun mulai resah, aneh dan janggal.
hingga ia tak bisa memendam perasaannya. Lalu ia berterus terang pada suaminya. "Wahai suamiku, apakah kau pernah melihat anak yang diceritakan akan merubah agama di bumi?" "Tidak," jawab Azar singkat. "Dia adalah anakmu." Azar terkejut. Nuna segera menceritakan kejadian aneh yang selama ini ia rahasiakan. Azar tak sabar ingin melihat anaknya. Ia sembunyi-sembunyi menuju gua. Ia perhatikan Ibrahim dengan seksama. Sebentar kemudian, Ibrahim mulai bertanya, "Wahai ayah, siapa Tuhanku?" "Ibumu," jawab Azar pelan. "Siapa Tuhan ibuku?" "Ayahmu," jawabnya agak keras. "Siapa Tuhan ayah?" "Namrud." Azar mulai merasa janggal bercampur jengkel. Ibrahim memburunya lagi, "Siapa Tuhan Namrud?" Wajah Azar memerah, matanya melotot tajam. Tangannya refleks menepuk Ibrahim. "Hus, diam." Kemudian berlalu pergi. Di waktu berikutnya, Nuna mengunjunginya lagi. Ibrahim telak cukup besar. Lalu ibunya mengeluarkannya dari gua. Ibrahim mengamati sekelilingnya. Saat itu senja telah hampir berganti malam. Ibrahim termenung. Ia tatap keindahan langit, matanya menangkap ada bintang besar. Spontan ia berkata, "Itukah Tuhanku?" Matanya terus menatapnya, tidak puas-puas mengikuti kemana perginya, hingga tiba-tiba yang dipandang lenyap. "Aku tidak senang dengan Tuhan yang sirna," ucapnya. Malam merayap pelan, dan Mahadewi Malam mulai menampakkan parasnya. "Itukah bulan?" Wajahnya semakin bulat dan terang. Gemintang yang bertebaran di sekelilingnya berkelip iri. Spontan Ibrahim beranjak dari duduk suntuknya. "Itukah Tuhanku?" Ia tumpahkan hayalnya dengan mengikuti kemana bulan itu berlalu. Hingga awan pekat menyelimuti wajah anggunnya. Sekali lagi Ibrahim berkata, "Aku tidak senang Tuhan yang tenggelam." Ia sedih. "Jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat." Fajar pagi membangunkan malam. Juga Ibrahim yang lelap dalam kebingungan. Ia mencari-cari asal semburat cahaya. Cahaya nan terang menyapu gelap. Hingga matanya menatap dengan takjub Raja Siang yang bertengger di tangga langit sebelah timur. Matahari pagi telah terbit. "Itu Tuhanku, ia lebih besar," gumamnya penuh kekaguman. Sang surya terus menggelinding, terus ke barat. Hingga di tangga langit paling barat sinarnya mulai kusam. Tubuhnya sedikit demi sedikit terbenam. Hingga tertelan sama sekali, dan gelap mulai menyergap. Ibrahim tertunduk menggumam, "Duh saudaraku, sungguh aku terbebas dari apa-apa yang kalian sekutukan. Aku menghadapkan jasadku pada Zat Pencipta langit bumi dengan teguh. Dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukannya." Quran Surat Al-An'am, ayat 75-79. Cerita selanjutnya akan tayang di part 10. Maka dari itu, pantau terus channel Lentera Nabi. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Kradenan.